Lu tau gak sih apa yang lucu dari berita ini? Gua kira ini berita timpa anjir. Ternyata beneran ini beritanya, sewa ekskavator wanita di Surabaya tiba-tiba robohkan rumah dinas bea cukai. Gak ada angin, gak ada apa, gak ada protes, kagak ada heboh-heboh di media sosial tiba-tiba pengen ngerobohin rumah dinas lembaga negara. Apalagi ini kita lagi ngomongin soal bea cukai ya, lembaga yang mungkin secara image kurang baik dilihat sama orang-orang yang sering berpergian entah itu ke luar negeri, karena mereka mungkin ya pernah direcokin sama lembaga bea cukai ini kalau misalkan bawa barang-barang atau oleh-oleh. Tiba-tiba ada berita ini, orang-orang pada yeah, let's go. Yang paling plot twistnya adalah ini akhirnya gue jadiin pembahasan ngopi karena tiba-tiba ya Bu Susi Pujastuti itu ngomentarin beritanya pakai emot love. Jujur, ini berita pertama kali gue tahu dari komentarnya Bu Susi. Gue kira beliau ngomentarin apa ya? Ngomentarin berita cewek yang ngerobohin rumah dinas bea cukai. Anyway, kita bakal bahas barang-barang terkait berita ini semua. Kenapa perempuan ini tiba-tiba pengen ngerobohin rumah dinasnya? Apakah ada alasan tersendiri? Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Lu bakal kaget kalau misalnya lu udah baca beritanya. Dimana berita ini sebenarnya merupakan berita untuk kejadian bulan Agustus 2025. Udah setahun yang lalu. Dan terkait alasannya apa? Ya anehnya sampai sekarang gue masih belum bisa menemukan apa motif dilakukan sama mbak-mbak ini gitu ya untuk menghancurkan rumah dinas. Yang jelas dari beritanya yang terbaru kita bisa tahu kalau misalkan beliau udah mengakui kalau rumah dinas yang pengen dirobohin itu udah punya dia sendiri ya. Jadi katanya udah pernah dibeli, terus habis itu akhirnya memutuskan pengen ngebongkar rumahnya. Cuman waktu pengen ngebongkar rumahnya, Pak RT yang ada di wilayah tempat rumah itu berada ngerasa janggal banget. Apa nih tiba-tiba pengen ngerobohin rumah, aneh banget coy. Nah anyway, kita bakal baca beritanya, udah banyak banget yang ngeberitain. Dari Malang Raya Info ini udah ada 57.000 orang ya yang nge-likes. Dimana komentar lo bisa lihat sendiri, pada bilang kelas, love you mbak, kelas bude. Mungkin ini adalah orang-orang yang pernah direcokin sama bea cukai gitu ya, makanya emosinya tuh tersampaikan ya. Terus habis itu di threads pun udah banyak yang nge-share ya. Voluntas.co, ini sumpah postingan kentut banget sih. Gue kan terlihat banget gitu ya buat nyari alasan apa motif dibalik kelakuannya mbak-mbak yang ngancurin rumah dinas ini. Captionnya bilang kayak gini: nekat habis sewa ekskavator Rp 7 juta, wanita Surabaya hancurkan rumah dinas bea cukai senilai 537 juta, alasannya bikin geleng-geleng. Gue baca ini sampai full threadsnya, kagak ada alasannya. Anyway, kita bakal coba buat lihat bagaimana detail berita yang kredibel ya dari Kompas. Yang mana berdasarkan artikel ini dijelasin seorang perempuan bernama Murnita Triwidianing diadili di Pengadilan Negeri Surabaya setelah didakwa merobohkan rumah dinas milik kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Jawa Timur 1 menggunakan alat berat ekskavator yang disewanya sendiri. Damn. Lo mungkin bakal berpikir kayak, wah si ceweknya tiba-tiba langsung ngendarin ekskavator ngancurin rumahnya gitu. Bang, kagak ya. Ada operatornya sendiri. Jadi mbak-mbak ini nyewa jasa ekskavator. Jasa penuntut umum JPU Haji Tak Nur Cahyo menyebut perbuatan terdakwa mengakibatkan negara mengalami kerugian material sekitar 537 juta rupiah. Aksi ini bermula pada Agustus 2025 saat terdakwa menghubungi saksi Novianti untuk mencari informasi penyewaan alat berat. Setelah mendapatkan tautan sewa melalui pesan WhatsApp, Murnita langsung memesan 1 unit ekskavator dengan alasan untuk merobohkan rumah bangunan. Ujar jaksa dalam sidang di Ruang Tirta PN Surabaya Kamis tanggal 2 Juli 2026. Yang gue bingungin dari berita ini adalah yang nyediain jasa penyewaan ekskavatornya kagak nanya dulu kah secara detail gitu. Apakah ini benar-benar rumahnya dia? Langsung aja gas tanpa babi bu was-was. Halo mas, saya pengen pesan jasa pembongkaran lewat ekskavator. Boleh, di mana rumahnya? Di sini, gas. Ini cuma lucu-lucuan doang gitu ya.
Apa mungkin waktu operator eskavator yang lihat, wih rumah dinas bea cukai nih. Jadi ini detail rumahnya enggak usah Bang, enggak usah langsung buek. Rumah dinas dirembukan berada di Jalan Asem Rowo kali nomor 23 Kelurahan Asem Rowo, Kecamatan Asem Rowo, Surabaya. Gembok dirusak agar ekskavator masuk. Di mana jaksa menjelaskan pada hari pelaksanaan pembongkaran terdakwa telah menunggu di lokasi. Setelah operator ekskavator tiba, Murnita mengambil palu dan merusak gembok pagar agar alat berat dapat masuk ke halaman rumah. Oh, kayak biar seakan-akan yang punya rumahnya ya Om. Sekali lagi gue penasaran, ini operator eskavatornya kagak ngelihat mbaknya kah? Waktu pengen masuk itu bukannya pakai kunci gitu, tapi pakai palu. Kayak nggak ngeliat ada yang janggal kah? Terdakwa kemudian menyuruh operator ekskavator merobohkan rumah dinas tersebut. Dimulai dari bagian pagar, lalu mendorong tembok bangunan menggunakan alat penggaruk ekskavator hingga hancur dan hanya menyisakan bagian garasi saja, kata jaksa. Usai pembongkaran selesai, terdakwa membayar biaya sewa ekskavator sebesar 7 juta kepada operator. Saat ini operator tersebut masih berstatus daftar pencarian saksi. Lu bayangin, ini kejadiannya 1 tahun dan via keterangan pengadilan ya, yang jadi operatornya masih dicari. Lu kebayang gak sih yang dipikirkan sama operatornya apa? Jir, itu ternyata bukan rumahnya dia. Damn, bisa kena juga itu. Makanya kabur kayaknya, nggak tahu deh ya. Mengaku rumah sudah dibeli. Nah ini alasan yang mungkin bisa menjelaskan kenapa si mbaknya berani banget gitu ya buat ngebongkar rumahnya, meskipun kita masih belum tahu sekali lagi motif kenapa rumah tersebut dibongkar. Aksi pembongkaran dilakukan pada malam hari sempat mengundang perhatian warga. Ketua RT setempat, anjay, Nanang Sudibyo, mendatangi lokasi karena pembongkaran dilakukan tanpa izin. Namun kepada ketua RT, terdakwa mengaku rumah dinas tersebut telah dibelinya. Iya kan? Maksudnya ketua RT-nya sendiri pun udah heran gitu loh. Tapi gokil, bisa aja gitu ya mengelak. Merasa ada kejanggalan, ketua RT kemudian menghubungi pegawai bea cukai Tanjung Perak, Muhammad Sufyan. Informasi itu diteruskan ke bagian umum Kanwil DJBC Jawa Timur 1 hingga akhirnya kasus tersebut dilaporkan ke kepolisian oleh Kasubag Rumah Tangga Sapta Pinardi. Nah, ketika gue baca detail beritanya sampai sini, gue langsung penasaran. Siapa itu Kak Murnita Triwidianing? Apakah beliau ini merupakan pegawai bea cukai kah? Jadi kayak seakan-akan punya hak gitu, tapi namanya rumah dinas ya. Tidak ada SHM seharusnya gitu loh. Tinggal ditempatin aja. Nah, waktu gua cek rekam jejaknya, media sosialnya, itu nggak ada sama sekali, coy. Maksudnya kan kalau misalkan beliau dilihat dari perawakannya ya, gua rasa orang-orang yang punya media sosial juga, tapi ini nggak ada sama sekali. Jadi ini bener-bener berita random banget. Bahkan gue sendiri pun gak tahu gitu loh terkait terdakwanya itu siapa dan motifnya pun apa gitu. Menurut jaksa, rumah yang dirobohkan merupakan aset negara milik Kanwil DJBC Jawa Timur 1. Status tersebut dibuktikan dengan papan identitas rumah negara milik Kementerian Keuangan serta tercatat dalam kartu identitas barang atau KIP. Bentar. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Maksud lu dengan informasi paragraf ini, rumah yang dibongkar itu ada plang namanya kah? Makin sus lagi anjir. Kenapa kagak dicek dulu dari plang nama? Oh my god, ini random banget. Atas perbuatannya, Murnita didakwa dengan dakwaan alternatif yakni pasal 410 KUHP Jungto pasal 20 huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau pasal 406 ayat 1 KUHP Jungto pasal 20 huruf B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP terkait dugaan perusakan barang milik orang lain. Ya, jadi begitulah kira-kira detail berita yang bisa kita lihat ya. Kita bener-bener buta banget sama berita lengkapnya seperti apa. Hukuman yang diterimanya itu apa ya, karena emang masih belum ditetapkan juga. Terus abis itu motifnya aja nggak ada ya, padahal udah masuk pengadilan.
Ini kocak banget. Ada aja gitu ya berita Indonesia yang kagak pernah gagal menghibur gitu. Bahkan saking menghiburnya, ini pun sampai dikomen sama Bu Susi Pujiastuti atau mantan menteri kita. Ngasih emot love, coba lu bayangin. Nah tapi terlepas dari itu semua, emang informasi itu setengah-setengah. Kita kayak nggak bisa ngeliat secara full kayak gimana gambaran alasan kenapa wanita ini langsung ngerobohin rumah dinasnya. Ada komentar yang menarik nih, kritis banget dari akun Twitter Bang Adi. Beliau bilang, pertama, kok bisa rumah dinas dibeli? Kedua, kok bisa udah dibeli pas dihancurin, malah dipermasalahin sama pemilik lama? Yang ketiga, kalau pembelian gak sah, berarti bisa jadi ibunya korban penipuan di sini. Siapa sebenarnya pelaku penipuannya? Iya kan? Jadi kita emang harus ngelihat juga nih, harus narik benang lagi, lebih panjang. Alasan kenapa ibu ini langsung ngerobohin rumah dinas ya? Apakah udah emosi kah? Terombang-ambing sama deal-dealan pemilik rumah yang lama gitu. We don't know ya, nggak ada yang tahu gitu loh. Soalnya kan ini highlightnya, oh negara punya kerugian nih gara-gara ini, tapi kita sendiri mungkin kagak tahu secara detail beritanya kayak gimana gitu loh. Tapi selain komentar itu banyak banget orang-orang yang langsung cheering ya ke ibu-ibunya sendiri. Pertanyaan, si ibu kapan belinya? Pada siapa pembelinya? Adakah surat-suratnya? Banyak yang harus dibahas tapi belum ada di Kompas. Iya, nggak cuma di Kompas doang. Berita-berita yang menyangkut ini itu pun detailnya masih sedikit banget. Ya, kagak ada sama sekali. Kita berbeda jauh informasi yang dimuat sama kayak Kompas ini. Ya. Anyway, kayaknya itu aja mungkin bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Apakah kalian semua bisa memprediksi nanti ke depannya bakal terjadi apa? Gue sih mikirnya ini mungkin bakal panjang ya, soalnya masih banyak informasi yang belum ke-reveal terkait alasan kenapa si ibu-ibunya ini ngebongkar rumahnya. Jadi kayaknya itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti di next video Ngopi Gue Undur Diri. Bye-bye.